Kita pasti tahu perubahan bisa terjadi. Kita pasti pernah melihat orang yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang bisa berubah jadi orang hebat. Begitupun juga seorang pecundang bisa menjadi pemenang, pemabuk bisa berhenti mengkonsumsi minuman keras, sering bertengkar di dalam rumah tangga itu bisa dirubah juga. Sulit tidur, suka gelisah, khawatir, ada yang sepele, sering mendapatkan musuh, rugi bertubi-tubi, semuanya bisa berubah, semuanya bisa dirubah. Yaitu dengan keyakinan. Terlihat mudah ya, keyakinan, yakin. Apakah Anda yakin? Namun kemudahan berbicara keyakinan memang sangat gampang, tapi jika itu tidak diimbangi dengan perbuatan, keyakinan itu hanya sebatas keyakinan saja, bukan keyakinan yang sesungguhnya. Maksudnya bagaimana? Apakah Anda sering berdoa? Mungkin iya, ketika Anda beribadah. Setelah Anda beribadah, Anda berdoa, "Ya Allah, kabulkan cita-cita hamba." Lalu Anda merasakan setelah berdoa, lega rasanya, plong, bahagia, dan keyakinan Anda volumenya naik. Ketika Anda ditunjukkan jalan untuk meraih cita-cita yang Anda harapkan, jika Anda yakin, Anda akan melakukannya. Jika Anda yakin, Anda akan tahu dengan siapa Anda berkumpul. Jika Anda yakin, Anda akan tahu bagaimana mengatasi hal-hal buruk yang sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja. Anda tidak bisa menilai diri Anda sudah memiliki keyakinan sukses, tapi kenyataannya konsumtif lebih besar dari produktif. Anda yakin bisa menjadi pengusaha sukses, tapi harus mau benar-benar bertindak mewujudkannya. Kalau ilmu wira swastanya masih kurang, bisa bertindak dengan belajar. Jika kumpulan tidak mendukung, namun untuk masuk di kumpulan para pengusaha yang sukses, menurut Anda itu sulit, karena Anda masih biasa-biasa saja, belum terlalu gendut rekeningnya. Anda bisa mempunyai kelebihan di dalam otak yang menjadi alat tawar. Pintar komunikasi, pintar strategi, pintar teknologi, atau pintar membaca arah bisnis masa depan, tahu peluang. Itu bisa dilatih dan didapatkan melalui pembelajaran. Beruntungnya kita saat ini diberi kemudahan untuk belajar. Tidak melulu alat tukar itu uang, bisa juga ide, pemikiran yang cemerlang, tahu menyelesaikan masalah yang complicated. Hal itu malah bisa menjadi alat tawar yang melebihi dari uang. Yang terpenting Anda melakukannya. Jadi di sini ada sebuah tindakan yang lebih baik, karena sebuah hasil dari keyakinan kita di dalam berdoa. Keyakinan yang kuat mengarahkan kita pada solusi-solusi. Jadi yang harus kita lakukan mengambil solusi itu dan menindaklanjutinya. Jika kita tidak bertindak, itu belum yakin. Jika kita menyerah ketika mendapatkan rintangan, kita belum yakin. Jika kita sudah mendapatkan solusi tapi hanya diam saja, itu belum yakin juga. Karena keyakinan yang kuat membentuk mental yang kuat. Itu berguna untuk melakukan tindakan setelah kita diberi petunjuk jalan. Dan jika itu dilakukan, jalan yang penuh lubang telah kita tinggalkan. Jika suatu tindakan yang menurut Anda besar, tapi mental belum kuat, Anda tidak akan melakukannya. Saat itulah keyakinan kita benar-benar diuji. Kita pasti bisa mengambil makna dari sebuah keyakinan, dan kita patut mensyukuri keyakinan sudah diajarkan sejak lahir, diajarkan melalui agama masing-masing, dan melekat pada diri kita. Jika keyakinan Anda sedikit luntur ketika sudah dewasa, itu akan lebih mudah dirubah, karena keyakinan sudah dilekatkan sejak lahir. Kita gagal, masih ada Allah yang menguatkan mental. Kita ingin berubah lebih baik, masih ada Sang Pencipta yang membantu, dan itu harus diimbangi dengan kita bertindak setelah diberi jalan dan petunjuk. Semakin kuat keyakinan Anda, semakin dekat Anda dengan keinginan dan tujuan itu. Dan sekali lagi, keyakinan itu dikatakan kuat ketika Anda sudah diberi jalan dan petunjuk, lalu Anda menindaklanjutinya dengan tindakan yang dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan.